Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik integrasi. Jadi teknik-teknik integrasi itu ada integrasi dengan substitusi, kemudian integrasi trigonometri, kemudian substitusi yang merasionalkan, integrasi parsial, integrasi fungsi rasional. Nah, teknik integrasi ini berlaku untuk integral tentu dan integral tak tentu. Jadi intinya sama aja teknik integrasi untuk integral tentu dan tak tentu. Hanya saja untuk integral tentu itu ada batasannya. Misalkan dari berapa sampai berapa. Nah, sebenarnya untuk integrasi dengan substitusi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, cuman mungkin ada beberapa integral yang belum kita bahas mengenai integral substitusi, yaitu ada integral trigonometri, integral eksponensial ya. Kita lihat di sini ada integral fungsi, integral baku, bentuk-bentuk integral baku untuk fungsi pangkat. Untuk fungsi pangkat sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Integral fungsi eksponensial ini masih belum, nanti kita akan bahas. Kemudian fungsi trigonometri itu sudah juga. Fungsi aljabar sudah ya. Cuman ada fungsi aljabar yang beberapa belum kita sentuh. Contohnya yang ln ini ya, yang hasilnya ln. Nanti kita bahas di contoh soal. Nah, untuk integral teknik integrasi yang pertama yaitu substitusi dalam integral tak tentu. Nah, untuk substitusi dalam integral tak tertentu ini, misalkan ada bentuk integral f gx g aksen x dx atau integral fu du, itu sama dengan hasilnya fu plus c atau fgx plus c. Contohnya di sini yang pertama integral dari x per cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan salah satu dari fungsi ini menjadi u, gitu ya. Salah satu dari variabel yang ada di fungsi ini menjadi u. Nah, untuk memilih mana yang menjadi u adalah kita melihat di sini kira-kira kalau variabel-variabel yang di sini kita turunkan, ada nggak hasilnya turunannya yang ada di fungsi ini ya. Misalkan contoh kayak gini, kita menentukan u-nya itu adalah cos x misalkan gitu ya. Ketika kita turunkan cos x, turunan dari cos x adalah sin x. Sin x ada nggak di sini? Nggak ada kan. Nah, berarti u-nya itu adalah bukan cos x. Nah, kalau misalkan kita memisalkan u-nya itu adalah x kuadrat, turunan dari x kuadrat itu kan 2x. Nah, x itu kan ada di sini ya. Nah, untuk 2 kan sebenarnya masih bisa, dia konstanta ya, nggak ngaruh di integral. Jadi maksudnya nggak dibawa di integral, jadi bisa di depannya gitu ya. Jadi kita bisa memisalkan u-nya itu adalah x kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita misalkan u-nya itu adalah x kuadrat, maka du-nya itu 2x dx. Karena 2 itu tidak ada di di fungsi ini ya, di bentuk fungsi ini, maka nggak apa-apa kita tulis di sini 2x dx, tapi biar membentuk fungsi ini, maka dia harus dikalikan setengah kan, biar setengah kali 2x itu kan hasilnya x ya. Gitu. Nah, kemudian kita pecah nih. Ini 1 per cos kuadrat x kuadrat, ini tetap sama ke sini. Ini 2x dx dikali setengah x dx kan hasilnya sebenarnya bentuk ini sama dengan bentuk ini. Ya, cuman penempatannya aja yang berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini, kita lihat bahwa 1 per cos kuadrat x kuadrat itu adalah sekan kuadrat u, karena x kuadratnya itu kan dijadiin u ya. Kenapa sekan? Karena 1 per cos itu adalah sekan ya. Berarti sekan kuadrat u, kemudian 2x dx itu kan du ya. Berarti
sekant kuadrat U du. Jadi setengah integral sekant kuadrat U du. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini tinggal diintegralin aja. Integral dari apa? Integral dari sekant kuadrat U. Integral dari sekant kuadrat U adalah tangan U. Jadi hasilnya adalah setengah tangan U plus C. Karena integral tak tentu. Kalau integral tentu, dia ada batasan dari berapa sampai berapa, dimasukin deh batasannya. Nah, karena tangan UU-nya itu adalah X kuadrat, jadi bisa kita rubah juga, jadi setengah tangan X kuadrat plus C. Gitu ya. Ini contoh pertama. Contoh selanjutnya nanti ada di video selanjutnya ya.